Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul tidak merasa berhak memiliki keinginan. Pada umumnya orang merasa berhak memiliki keinginan dan memuaskan keinginannya sendiri. Bagi orang-orang beragama yang belum dewasa, mereka berpikir bahwa Tuhan berkewajiban menyukakan hatinya sendiri. Bagi mereka Allah memiliki tugas untuk mengabulkan permintaan mereka. Nah, bagi orang percaya yang mengerti arti penebusan, mereka sudah tidak merasa berat lagi memiliki hidup, sebab segenap hidup ini sudah menjadi milik Tuhan. Untuk itu orang percaya memberikan kehidupan ini bagi Tuhan. Bukan apa yang dikehendaki, melainkan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Orang-orang seperti ini merasa tidak berhak memiliki keinginan. Kalau ada keinginan, keinginannya bukan untuk diri sendiri, melainkan hanya untuk kesukaan Allah. Kesukaan hati Bapa dan Tuhan Yesus. Kekristenan yang murni itu sangat radikal, yaitu bagaimana menumpas semua unsur manusia lama yang merasa berhak memiliki keinginan untuk diri sendiri. Penumpasan manusia lama ini merupakan proses panjang, namun harus dilakukan dengan segenap hati. Kalau Alkitab berbicara mengenai kematian dari manusia lama, hal itu menunjuk kepada kesediaan untuk meninggalkan semua keinginan diri sendiri yang tidak sesuai dengan Allah. Orang percaya yang mematikan manusia lamanya akan menjadi orang-orang yang bisa mematikan keinginannya sendiri. Jadi kita yang mematikan manusia lama kita akan menjadi orang-orang yang bisa mematikan keinginan diri sendiri. Kita harus meneladani Yesus yang doanya adalah bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Banyak orang Kristen yang tidak memperkarakan apakah keadaannya sudah berkenan di hadapan Allah atau belum. Kenyataannya banyak mereka yang berkeadaan tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi mereka merasa tenang-tenang saja. Sebab mereka berpikir bahwa mereka tidak bermaksud mau mengkhianati Tuhan. Saudara. Mereka berharap suatu hari nanti bisa berkenan kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa itu hanya masalah waktu saja. Mereka berpikir bahwa Tuhan juga memakluminya kok. Saudara, sikap ini sebenarnya sikap yang sangat ceroboh. Seharusnya yang segera dilakukan adalah berhenti merasa berhak memiliki hidup, yaitu memiliki keinginan untuk diri sendiri. Harus berhenti dari itu. Selama orang merasa berhak memiliki keinginan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah, ia tidak bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, orang percaya tidak boleh berhenti mengalami pembaharuan pikiran, seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, agar kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu ditulis dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Pada akhirnya target yang harus dicapai oleh orang-orang yang tidak merasa berhak memiliki keinginan diri sendiri adalah hidup hanya untuk kepentingan Allah Bapa atau melakukan keinginan Bapa saja. Ini adalah pergumulan yang tidak pernah berhenti sampai mati. Dari pergumulan ini seseorang akan mengerti perubahan dalam kehidupannya. Ia bisa mengerti level kedewasaan yang telah dicapainya. Memang kita akan selalu berkata bahwa kita belum berkenan kepada Allah Bapa, Kita selalu merasa belum sempurna. Tetapi kita juga mengetahui bahwa kita sudah menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Ketika kita bisa mengosongkan bejana hati kita
dari segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Pergumulan ini bersifat sangat pribadi, saudaraku, ya. Pergumulan untuk mengosongkan bejana hati dari segala keinginan ini, ya. Tidak ada orang yang bisa memahaminya, tetapi kita sendiri bisa memahaminya. Sekarang ini banyak orang yang arah hidupnya tidak jelas, ya bisa dikatakan menyimpang atau sesat. Mereka tidak mengerti apa tujuan hidup ini. Mereka bekerja, bersekolah, atau studi, berkarir, menikah, dan berkeluarga, mencari nafkah, dan melakukan segala kegiatan tanpa mengerti untuk apa semua itu dilakukan. Pada umumnya semua itu dilakukan hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Suatu hari ketika menghadap tahta pengadilan Kristus, barulah sadar bahwa hidup mereka ternyata sia-sia. Selama di dunia mereka menjalani hidupnya tanpa arah, tanpa isi yang benar. Dan pada umumnya semua manusia juga begitu. Yang dia tahu harus sekolah atau studi, dan setelah itu menikah, ya, atau bekerja dulu, menikah, punya anak, membesarkan anak. Setelah anak besar lalu mencari menantu, lalu setelah punya cucu, ngurus cucu atau ikut merawat cucu, dan selanjutnya kemudian mati. Itu konyol. Hidup orang seperti ini tragis. Mereka tidak hidup untuk melakukan keinginan Allah, tapi keinginan diri sendiri. Mereka bisa kelihatan sebagai orang baik-baik, bahkan pergi ke gereja, bisa menjadi aktivis gereja, bahkan bisa menjadi pendeta. Iya, bisa menjadi pendeta. Tetapi sebenarnya arah hidup mereka bukan kepada Allah. Sebab selama seseorang berhak memiliki keinginan diri sendiri, arah hidupnya bukanlah Allah. Bagi para aktivis gereja, pelayan jemaat, bahkan pendeta, ya, keinginan diri sendiri itu nanti akan terkristal atau terwujud dalam berbagai bentuk di dalam pelayanan. Ya, kalau orang di luar gereja akan terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan yang kelihatannya sekuler, ya duniawi maksudnya. Tetapi kalau di lingkungan para pendeta ya kelihatannya rohani, keinginan untuk suatu misi pekerjaan Allah, tapi di dalamnya ada agenda pribadi. Nah, persoalan yang terbesar dalam hidup umat manusia itu ini. Apa gunanya seorang memperoleh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Maksud perkataan Tuhan ini adalah, apakah artinya seseorang dapat memuaskan diri dengan segala pencapaian kalau pada akhirnya binasa? Nah, pencapaian para rohaniwan itu kan jadi pendeta, gembala sidang, ketua sinode, ya jabatan rohani di lingkungan gereja lah. Di lingkungan gereja begitu. Nah, itu mah sama aja ya saudaraku. Kalau di luar gereja lebih kelihatan sekuler. Kalau kita membaca Alkitab dalam Lukas 12, Lukas 16, itu contoh dari orang yang memperoleh kepuasan diri sendiri karena menuruti segala keinginan, ya, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Mereka adalah orang-orang miskin di kekekalan, walaupun di dunia mereka kaya. Orang kaya tidak pedulikan Lazarus, ya. Orang kaya yang menumbuh harta kekayaan dan berkata, tenanglah jiwaku, banyak harta padamu. Ini orang miskin di kekekalan yang tidak mengerti apa yang sang khalik atau sang pencipta ingin harus dilakukan. Nah, sebenarnya hampir semua manusia di dunia ini hidup dengan fokus pada diri sendiri. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki fokus hanya kepada Allah, yaitu mengerti apa yang Allah Bapa ingini dan melakukannya dengan sempurna, saudaraku. Dan ini harus kita pandang sebagai kesempatan yang sangat berharga di dalam hidup ini. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.